Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS dari mata kuliah SPK. Yang pertama, jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur yang spesifik. Adapun komponen-komponen dari SPK adalah data management, model management, communication, dan knowledge management. Beberapa tujuan dari sistem pendukung keputusan yaitu membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer. Yang keempat, kecepatan komputasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Ketujuh, berdaya saing. Dan kedelapan, mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Contoh penerapan SPK dalam kehidupan sehari-hari yaitu aplikasi SPK bisa digunakan untuk menentukan siswa berprestasi di sekolah. Yang kedua, di dalam perusahaan, SPK juga bisa diterapkan untuk memantau perkembangan karyawan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Berikut akan saya tampilkan gambar dari kerangka kerja pendukung keputusan. Penjelasannya yaitu yang pertama, planning. Perencanaan pada dasarnya berhubungan dengan perumusan masalah dan menentukan tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang kedua, research. Penelitian yang berkaitan dengan mencari data dan sumber data yang ada dan tersedia. Yang ketiga, analisis. Menentukan teknik perancangan dan pendekatan dalam mengembangkan sistem yang diperlukan dalam pengembangan. Yang keempat, desain perancangan terhadap komponen utama atau subsistem SPK. Yang kelima, construction. Kelanjutan dari tahap desain yang dimana komponen utama yang dirancang digabungkan menjadi sebuah sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, implementation. Menerapkan SPK yang dibuat dan terdapat beberapa tugas yang dilakukan seperti testing, evaluation, demonstration, orientation, training, dan deployment. Selanjutnya, maintenance. Melakukan perencanaan dukungan yang mesti dilakukan secara berkelanjutan dalam menjaga keandalan suatu sistem. Selanjutnya, yang terakhir, adaptation. Melakukan pengulangan terhadap tahap-tahap perancangan SPK sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen yaitu data management, model management, communication, knowledge management. Jelaskan keempat komponen DSS tersebut dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Pengaruh komponen SPK dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan adalah sebagai bahan pertimbangan keberhasilan atas penggunaan SPK itu sendiri. Jadi apabila komponen-komponennya tidak lengkap, maka SPK itu bisa jadi tidak berjalan seperti seharusnya. Pertanyaan nomor 4. Pada materi komponen sistem pendukung keputusan, terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, data internal. Data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contohnya seperti upah atau gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin, alokasi anggaran, perkiraan terhadap penjualan yang akan datang,
biaya produksi, rencana rekrutmen pegawai baru masa mendatang, dan lain-lain. Yang kedua, data eksternal. Data yang sumbernya dari luar sistem organisasi seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, data tenaga kerja regional, regulasi pemerintah, jadwal tarif pajak, dan lain-lain. Data tersebut dapat berasal dari lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, perusahaan riset pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, data privat, meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data atau situasi spesifik. Pertanyaan kelima, jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Isi materi makalah kelompok 2 yaitu sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Karakteristik sistem pendukung keputusan yaitu SPK menyediakan dukungan untuk mengambil keputusan. SPK menaikkan efektivitas pembuatan keputusan. SPK menyediakan dukungan untuk tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. SPK memberikan dukungan kepada semua fase dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, kelebihan dari SPK: memperluas kemampuan pengambil keputusan, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Terakhir, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kekurangan dari SPK. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Selanjutnya, SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu. Terakhir, SPK dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Sekian jawaban dari soal UTS mata kuliah SPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.